Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaro. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Jawilan. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pergaulan Bebas. Suatu hari, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Tio. Dia dilahirkan dari keluarga yang sangat tidak tentram dan selalu bertengkar di depan Tio. Dari kecil, dia sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu. Tanggapan dia hanya diam dan mengurung diri di kamar. Suatu hari, dia sudah beranjak SMA dan orang tuanya pun memberikan dia Android. Karena orang tuanya tahu kalau Tio sudah mulai membutuhkan Android. Pada suatu ketika, orang tua Tio bertengkar dan seperti biasa Tio mengurung diri di kamarnya. Karena dia sudah punya Android, dia pun memainkan HP Androidnya. Saat itu, dia sedang bermain aplikasi Facebook, yang dimana APK itu sedang tren di masanya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada yang mengirim pesan ke Tio di kontak messengernya. Ternyata isi chat itu dari seorang anak perempuan yang bernama Sinta. Isi chatnya adalah, "Halo, salam kenal, namaku Sinta, ucap Sinta. Tio, oh iya, halo, salam kenal, aku Tio, ucap Tio." Tio menanggapi dengan cara yang biasa, tapi Sinta tetap saja mengirim pesan kepada Tio setiap hari. Suatu hari, Sinta mengirim pesan kepada Tio bahwa sebenarnya dia depresi karena orang tua Sinta saling bertengkar. Merasa senasib, Tio pun mulai nyaman mengirim pesan dengan Sinta. Waktu pun berlalu, 1 tahun, 2 tahun, hingga sekarang Tio masih berkontak dengan Sinta. Malah Tio sudah menganggap Sinta seperti sahabatnya sendiri. Karena mereka sama-sama memiliki nasib yang sama, tiba-tiba Sinta mengirim pesan bahwa ia ingin bermain bersama Tio. Tio pun bertanya, "Emang kamu tinggal di mana, Sin?" Ucap Tio. Sinta, sebenarnya aku tinggal di daerah Tangerang. Ucap Sinta. Tio, aku juga tinggal di daerah situ kok. Ucap Tio. Mereka pun mulai merencanakan kapan mereka akan bertemu. Mereka bertemu 5 hari kemudian di sebuah kafe. Saat pertama kali bertemu, dia bersentak dan merasa meleleh akan cantiknya rupa Sinta. Karena dari 2 tahun lebih mengirim foto dengan dia, baru kali ini Tio melihat paras asli Sinta. Begitupun Sinta melihat ketampanan Tio. Mereka pun mengobrol dengan jaimnya karena pertama kali menatap setelah pertemuan pertama. Sinta mengirim pesan kepada Tio bahwa dia senang sekali. Terus Tio juga berkata begitu sehingga mereka pun saling bertemu. Suatu ketika nilai UN Tio jelek. Padahal dulunya Tio termasuk anak yang pintar loh. Dan disitulah orang tua Tio mengamuk. "Kamu itu kenapa? Nilai kamu itu nurun, hah?" Jawab, ucap ayah Tio. "Itulah, pasti kebanyakan main HP dan sering keluar," ucap ibu Tio. Mendengar cacian dari orang tuanya membuat marah dan menjawab, "Emang ayah ibu pernah perhatian sama aku, hah? Kalian mana tahu betapa tertekannya aku," ucap Tio. Setelah kejadian itu, suasana pun hening. Tio pun ke kamar dan menelpon Sinta dan menceritakan apa yang terjadi kepada dia. Dia menceritakan bahwa dia dimarahi oleh orang tuanya karena nilai UN-nya yang jelek. Dia tidak terima karena dia dimarahi oleh orang tuanya karena buat apa orang tuanya memarahi Tio, sedangkan orang tuanya tidak memperhatikan Tio sama sekali. Keesokan harinya, Tio pun masih mengurung di kamar dan bermain HP. Saat itu, dia bermain HP, dia melihat sesuatu yang mengandung unsur di suatu situs dan saat melihat itu, tingkat stresnya pun hilang. Tio pun mengirim pesan kepada Sinta. "Sinta sayang, ketemuan yuk di hutan," ucap Tio.
"Hah, ngapain sayang?" ucap Sinta. Tio memberitahu kepada Sinta bahwa dia melihat sesuatu di sebuah situs dan ingin melakukan terhadap Sinta. Sinta yang saat itu juga nyaman dan senang kepada Tio dan menuruti apa perkataan Tio. Mereka pun merencanakan bertemu dan rencana itu sudah ditetapkan bahwa akan bertemu besok malam di hutan. Tio sangat senang karena Sinta menuruti kemauan dia. Tio sangat tidak sabar untuk bertemu besok malam dengan Sinta. Keesokan harinya, Tio bangun dari tempat tidurnya dan mengirim pesan kepada Sinta. "Selamat pagi sayang," ucap Tio. "Selamat pagi juga sayang," ucap Sinta. "Kita jadikan ketemu nanti malam di hutan," ucap Tio. "Jadi dong," ucap Sinta. Dan saat itu Tio menelpon Sinta. Dia mengatakan bahwa dia tidak sabar untuk bertemu segera dengan Sinta di hutan nanti malam. Tio mengatakan kepada Sinta saat dia bertemu dengan Sinta, dia sangat senang dan bahagia. Dan semua masalah yang ada di rumah Tio seakan-akan tidak pernah terjadi karena terlalu asik dan mengobrol dengan Sinta. Begitupun dengan Sinta, karena dia terlalu sayang kepada Tio, Sinta pun rela diajak kemana-mana bersama Tio. Asalkan Tio selalu bersama Sinta. Malam pun tiba. Tio dan Sinta bertemu di hutan dan melakukan aksinya di semak-semak. Selang beberapa menit, tiba-tiba Tio dan Sinta yang masih bereaksi dan ketahuan sama orang-orang yang sedang beronda di malam hari. "Hei, hei, lagi ngapain? Bapak-bapak, ayo tangkap mereka. Mereka lagi berbuat mesum," ucap orang ronda. Tio dengan sigap lari dalam keadaan tidak berbusana meninggalkan Sinta. Tapi itu pun percuma. Tio dan Sinta pun dibawa ke kantor polisi dan orang tua mereka pun dipanggil. Saat orang tua mereka tiba, Sinta ditampar ibunya dan Tio juga begitu. Lalu mereka berdua pun sama-sama dibentak. Tio pun mulai berbicara. "Ayah sama ibu emang pernah peduli sama aku? Ayah sama ibu tahu kapan aku nangis. Ayah sama ibu gak pernah tenang dan selalu melakukan pertengkaran. Apakah kalian ada peduli sama aku? Enggak kan? Jadi apa hak kalian?" ucap Tio sambil ketawa. Tio pun mulai hilang akal sehat dan mulai bertingkah aneh. Orang tua Tio pun sedih dan menyesali perbuatan mereka selama ini. Dan polisi pun mengantar Tio ke rumah sakit jiwa. Di sisi lain, Sinta stres karena mau melakukan apapun yang disuruh Tio dan mengerjakannya. Karena tergila-gila dengan Tio, ibu Sinta menangis karena gagal menjaga Sinta dengan baik. Dan selang beberapa bulan pun Sinta dikatakan hamil dan dia dikeluarkan dari SMA. Dan pada akhirnya Sinta menyesal terjerumus dalam pergaulan bebas bersama Tio. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.